Bang, saya ingin bertanya mengenai pondasi untuk masa depan berkenaan tema di kesempatan sore hari ini. Bagaimana kita mengaitkan tema tersebut dalam upaya membangun bisnis atau perusahaan? Kalau tadi kan lebih cenderung ke pribadi seseorang, membangun karakter dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau kita ingin bisnis atau membangun perusahaan dengan pondasi yang kokoh? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisnis itu tidak bisa terlepas dari karakter, ya. Baik. Jadi kalau karakter pemiliknya tidak baik, maka bisnisnya sebetulnya tidak baik. Tidak mencerminkan keadilan, zalim kepada karyawan, gitu ya. Kenapa? Ya karakter pemiliknya tidak baik. Jadi apapun karakter itu akan mempengaruhi aktivitas kehidupannya. Kan itu pribadi, Bang. Iya, kalau dia jadi direkturnya tidak baik kalau karakternya tidak baik. Jadi pengajar, jamin pengajar juga nggak baik. Jadi polisi nggak baik juga, gitu. Jadi apapun perannya, ketika karakternya tidak baik, maka dia akan tidak baik. Tapi demikian, yuk, bahwa bisnis itu sebetulnya adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan kebutuhan orang lain sebagai peluang usaha kita. Jadi jangan pernah dibalik. Ada banyak orang ketika membangun bisnis itu dibalik. Apa yang bisa saya buat, lalu bagaimana cara jualnya, itu kebalik. Itu tumbuh berarti saya mengira-ngira bahwa saya dengan berbuat begini saya coba tawarkan kepada orang lain, itu sulit. Tapi dibalik caranya, sebetulnya apa yang orang lain butuhkan, apa yang orang lain mau, apa yang dibutuhkan dunia itu, apa yang masyarakat itu inginkan. Lalu pertanyaan berikutnya itu bertahap tuh begitu. Pertanyaan berikutnya, saya bisa nggak memenuhi itu? Dan sesuai nggak ketika saya memenuhi, sesuai nggak dengan ekspektasi, harapan mereka. Kalau mereka pengennya produk itu dengan standar A, B, C, D, saya mampu nggak memenuhi itu? Disitulah kita berarti akan ada tujuan yang mau kita lakukan. Jadi kalau kita mau membangun sesuatu, pastikan tujuannya kan jelas dulu. Membangun rumah juga kita harus punya desainnya dulu. Daerah mana yang digali, mana buat kamar, mana buat ruang tamu, itu harus jelas dulu. Meskipun bangunannya belum kita proses untuk membangun, tapi detail gambarnya sudah jelas. Di bisnis juga begitu. Jadi tujuannya saya akan bikin apa, itu nanti. Tapi kita cek studi terhadap pasar. Yang lagi rame itu apa, oh ada ini. Itu pasti turunannya akan banyak. Saya pengen jual makanan, Bang. Oke, makanannya makanan berat, makanan ringan. Makanan ringan, Bang. Oke, mau yang dikemas atau yang pakai plastik biasa atau yang memang langsung cepat saji. Pengennya seperti apa? Itu kan tumbuh. Kira-kira yang rame apa ya, Bang? Terserah, coba cek yang lagi rame yang mana. Oh, yang itu bagus tuh, Bang, rame. Sehingga dalam bisnis ada istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Wah, lagi rame tuh, Bang. Amati, cek kenapa dia ramai. Kalau begitu tiru, bisa nggak menirunya? Dan nggak sama persis. Ada modifikasi, ada nilai tambah. Gitu. Ada ciri khas dan nilai tambah yang menjadikan kita lebih baik dibanding dia. Semua proses bisnis itu tumbuh dari itu. Kayak katakan begitu ya, smartphone itu sering curi-curi ide. Muncul begini ditiru, ada lebih baik lagi, harganya jauh lebih murah. Muncul lagi ditiru lagi. Jika dia tidak bisa bertahan, maka dia akan gulung tikar. Dan itu sudah menjadi fakta. Banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya hebat dalam bisnis komunikasi kemudian hilang begitu saja. Kenapa? Karena idenya ketika gagasannya ketika bersaing dia tidak bertumbuh lagi. Kalah dalam adu inovasi. Inovasi sehingga dia mengklaim gagasan dia paling baik. Enggak lah, Anda harus saling melihat gitu. Lawan itu bukan musuh yang harus kita jauhi. Lawan itu musuh yang harus kita amati.
amati. Di bisnis begitu. Ilmu baru nih Bang. Iya. Harus diamati berarti. Harus diamati. Kalau di bisnis kita jauhi, nggak tahu bagaimana strategi dia, bahaya. Kita harus tahu betul strategi dia. Kita harus tahu betul cara-cara dia. Kita harus tahu betul bagaimana caranya dia memperjualkan, mempromosikan. Harus tahu betul. Kalau kita nggak tahu, nanti malah kita kebingungan bagaimana cara melawan dia. Itu namanya sama kita melawan musuh yang tidak kita kenal. Wah, sulit sekali. Jadi di bisnis, musuh yang terjahat adalah menjadi kawan terbaikmu. Masya Allah. Harus begitu. Bayangkan kalau musuhnya itu bukan menjadi kawan kita, maka kita akan sulit mencuri-curi inovasi. Misalnya begini Kang Hakim, saya akan sangat beruntung kalau ada karyawan perusahaan pesaing yang maju, yang hebat, lalu dia datang ke tempat saya untuk melamar menjadi pekerja saya suka nggak? Ya. Suka sekali lah, senang sekali. Nggak bilang kita, nggak kamu kan kerja di orang lain, itu kan pekerjaan di perusahaan musuh saya. Ya bodoh saya kan. Saya mau sekali. Terus kita tanya tuh strateginya apa di sana? Gimana yang mereka lakukan? Boleh dong sharing, boleh dong berbagi. Artinya kita ingin tahu betul informasi-informasi dari pesaing kita. Di bisnis tuh begitu. Jadi banyak orang membangun bisnis sepertinya hanya berpusat kepada ide dia saja. Jangan. Kita harus open mind, terbuka, potensi di luar apa, ekspektasi orang lain seperti apa. Di situ akan menuntut kita lebih tinggi. Bisa jadi hari ini kita nggak sampai memenuhi, tapi ketika datang orang-orang lain, ada ide dari orang lain dan solusinya ada pada mereka. Maka di bisnis adalah yang paling baik adalah membangun relasi. Kita nggak bisa nih, ada orang minta, Bang saya pengen produk A. Aduh produk A saya nggak bisa Neng. Jadi gimana? Nggak bisa, nggak ada. Tapi permintaan banyak nih, 1 kontainer satu minggu. Kamu sih minta yang nggak ada, susah. Lah kan bodoh begitu. Sebentar produk A ya, iya di saya sih nggak ada tapi saya cariin orang yang bisa. Itu bisnis begitu. Ketemu sama orang yang bisa, sini kamu bisa bikin produk A nggak? Ya bisa sih, ya udah yuk kita bikin. Tapi kan saya nggak punya modal, sini kita cari orang yang punya modal. Bisnis itu begitu. Jadi peluang jangan dianggap sebagai tantangan lalu kita menghindar. Meskipun kita nggak bisa bikin produknya, meskipun kita nggak punya otak dan gagasan bisa seperti itu, atau mungkin kita nggak punya pabriknya, kita bisa maklun itu kerjasama dengan pihak produksi, sehingga dengan cara apapun tidak ada kita katakan bahwa kita tidak melayani pelanggan. Selalu bahwa permintaan pelanggan adalah kewajiban yang harus kita bisa penuhi. Dalam artian jangan sampai ordernya kita tolak. Meskipun kita tidak punya, cari bagaimana untuk mengadakannya. Sehingga bayangkan dengan cara bisnis itulah Abdurrahman bin Auf tidak pernah menolak permintaan pelanggan. Makanya kalau beliau ke pasar, dagangannya tahu seberapa banyak, Mas Hakim? 40 onta. Satu onta tuh bisa ratusan kilo. Barang dagangannya bermacam-macam. Karena dia tidak ingin ketika orang minta dia nggak punya. Masya Allah. Tidak ada barang yang dibeli sama Abdurrahman bin Auf dan dia katakan saya nggak punya. Pasti ada. Gitu. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali datang ke Abdurrahman bin Auf. Pokoknya cari apa aja datang ke beliau ada. Serba ada. Serba ada. Kita kenal namanya toko serba gitu ya. Iya. Toko serba ada. Begitulah yang dilakukan. Jadi bisnis semua peluang, semua potensi harus kita bisa manfaatkan. Insya Allah ada.